Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kembali saya akan membahas tentang panduan pengetikan tugas akhir di Microsoft Word part 3. Mana part 3 ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatur ruler dan tab, mengatur bentuk paragraf, mengatur numbering, dan memulai pengetikan. Untuk kali ini, karena banyaknya permintaan, saran, saya menggunakan Microsoft Word 2010. Nah, pada part 1, kita sudah mengatur ukuran kertas, ukuran margin, mengatur font dan spasi. Part 2, fungsi kontrol dan shift, dan fungsi kontrol enter. Oke. Untuk kali ini saya coba pertama mengatur tentang bagaimana mengatur ruler dan tab. Pertama-tama saya coba ambil satu file seperti ini, saya copy, oke. Sekarang bagaimana mengatur ruler. Inilah ini yang disebut dengan ruler. Di pertama-tama kita coba mengatur ruler dan tabnya. Nih, tapi sebelumnya akan saya bahas dulu tentang pierce line indent dan hanging indent. Contohnya seperti ini. Jika ini saya tarik, maka seperti itu. Jadi ini kata setiap ini akan maju ke depan. Lalu misalkan ini ada terdiri dari 3. Ini tuh, kalau misalkan left indentnya saya tarik secara bersamaan, maka otomatis ikut secara bersamaan. Lalu kalau misalkan ini yang di tengah ini yang di tengah ini saya atur ini. Oke, maka misalkan saya coba angkat ini, diklik, tahan, tarik, geser ke kanan, maka akan seperti itu. Oke, kalau misalkan ini saya tarik, maka akan seperti ini. Lalu masih ada di sini namanya right indent. Saya tarik ke kiri seperti ini, saya tarik ke kanan seperti ini. Itulah fungsi daripada pierce indent, hanging indent, dan right indent. Oke. Itu. Lalu bagaimana mengatur bentuk paragraf. Nah, bentuk paragraf yang saya maksud seperti ini, rata kiri kanan, seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Ini rata kiri kanan. Ini Ctrl J, Ctrl L, Ctrl R, Ctrl E. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl Y. Nah, teman-teman, saya kasih tips lagi satu. Jadi ketika teman-teman menggunakan mouse dalam pengetikan itu, memperkecil dan memperbesar tampilan itu bisa menggunakan seperti ini, lalu atau menggunakan view, pilih di sini 200 seperti ini. Atau paling gampangnya tekan Ctrl pada keyboard, lalu scroll atas atau scroll bawah pada mouse. Contohnya seperti Ctrl lalu putar scroll yang ada pada mouse sehingga tampilannya kecil dan zoom in. Oke, selanjutnya bagaimana memulai pengetikan. Nah, teman-teman, sebelum memulai pengetikan,
saya coba mengikuti salah satu panduan penulisan skripsi pada salah satu kampus yang ada di Makassar. Saya langsung masuk ke bab 6-nya, tata cara penulisan. Di sini pertama bahan dan ukuran. Ukuran yang digunakan adalah ukuran kertas A4, 70 gram, warna putih, ditulis tidak timbal balik dengan menggunakan tinta hitam. Lalu yang kedua, menggunakan komputer, jenis hurufnya Times New Roman. Biasanya dalam Microsoft Word, tulisan Times New Roman akan secara default. Jadi tinggal bisa kita rubah ukurannya. Lalu yang paling penting itu jarak baris atau spasi. Jarak baris atau spasi. Lalu margin atas atau tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, tepi kanan. Oke, langsung saya coba masuk ini. Oke, file, new, blank dokumen seperti ini. Nah, yang pertama hal yang harus kita atur adalah itu ukuran kertasnya. Ukuran kertas itu menggunakan kertas A4, menggunakan kertas A4. Ini, maka file, lalu pilih print, biasanya seperti ini. Oke, saya ulangi, file, print, pilih back setup, lalu diatur ukuran kertasnya, ukuran marginnya, kertas A4, kita cari A4. Oke, seperti ini. Atau diklik 2 kali pada ruler ini, diklik kiri secara cepat 2 kali di ruler yang berwarna warna biru muda ini, bukan di sini, tapi di sini kita klik 2 kali seperti ini, maka akan muncul text setup. Pertama yang harus kita atur adalah kertasnya, menggunakan kertas A4. Lalu yang kedua kita atur adalah marginnya, margin atas, margin bawah, margin kiri, dan margin kanannya. Oke, ini kembali margin topnya 4 cm. Jika teman-teman masih ada menggunakan inci di sini, silakan lihat part 1. Ini leftnya sini saya pakai 4, kirinya 4. Oke, di sini bawahnya 3, bisa juga langsung diketik 3 seperti ini. Oke, saya ulangi, ini juga 3. Oke, lalu di sini apakah kertasnya mau vertikal, maka kita pilih portrait, atau horizontal, kita pilih landscape. Seperti ini, landscape tampilannya kan seperti ini. Tapi kalau kita pilih portrait, maka tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman, di sini sudah tergambar 4 cm, 3 cm, dan di sini juga sudah 4 cm, di bawah sudah 3 cm. Selanjutnya kita mulai pengetikan. Pertama-tama biasanya kita mulai dengan bab 1. Nah, tulisan ini masih menggunakan tulisan kalibri atau huruf kalibri, maka kita ganti menjadi Times New Roman, artinya 12. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, biasanya jika yang masih pemula dalam Microsoft Word, ini untuk di tengah-tengah biasa menggunakan spasi seperti ini, spasi lalu sampai tengah-tengah. Ini wajar bisa jika masih pemula. Cara yang benar adalah ditekan ini, pilih ini, Ctrl E seperti ini,
atau bisa langsung Ctrl E. Itu, lalu selanjutnya kita enter, tekan misalkan pendahuluan. Oke, pendahuluan, lalu kita bold atau kita blok dulu. Caranya bisa lihat di part 2, Ctrl D. Oke, selanjutnya kita masuk latar belakang. Nah, untuk kembali ke kiri maka tekan Ctrl J. Ctrl J. Lalu kita mulai pengetikan. Misalkan A pendahuluan. A pendahuluan. Nah, teman-teman, di Microsoft Word ketika kita mengetik A titik lalu spasi, maka secara otomatis akan numbering. Misalkan latar belakang seperti itu. Saya hapus. Lalu nah, kita perhatikan ini A nya harusnya maju ke kiri atau bergeser ke kiri, harus lurus dengan margin yang sudah kita tetapkan ini. Maka caranya ini bisa diangkat, ini left indent ini diangkat seperti ini, ditarik, digeser seperti ini. Maka ya. Atau dengan cara teman-teman perhatikan, jika kursornya sudah di sini, maka tekan Ctrl Shift M. Saya ulangi, tekan Ctrl Shift M, Ctrl plus Shift plus M, maka akan otomatis berpindah. Lalu kita kembali, enter, saya hapus, lalu saya mengetik, misalkan saya mengetik oke, Ctrl B dulu, dalam rangka PSBB, maka kota Makassar akan di lockdown. Jadi selanjutnya misalkan titik. Oleh karena itu, nah teman-teman, dalam pengetikan Microsoft Word setelah titik ada spasi, maka O dalam kaidah bahasa Indonesia harusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tapi dalam Microsoft Word setelah kita mengetik tekan titik lalu spasi, lalu kita sambung tanpa menuliskan atau mengetik huruf besar, ini akan secara otomatis. Oke, seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot ketik huruf kecil. Oleh karena itu, maka kita dilarang untuk keluar rumah. Titik. Nah, teman-teman, kita bisa perhatikan ini spasinya masih satu spasi, sedangkan dalam panduan penulisan itu harusnya 2 spasi. Coba kita Ctrl A dulu, dikontrol semuanya, diblok semuanya, lalu kita pilih Ctrl 2 untuk 2 spasi, Ctrl 1 untuk 1 spasi, Ctrl 5 untuk 1,5 spasi, seperti itu. Kita pakai Ctrl 2. Oke, sip, sudah. Nah, teman-teman, untuk biasanya paragraf pertama itu biasa ini dalam rangka ini harusnya dia harusnya maju 5 spasi. Biasanya bagi yang pemula mengetik, biasa dia pakai tab di sini, di ruler ini, dia klik tab di sini. Ini yang berwarna hitam ini. Contoh saya tab, oke, maka dia akan maju seperti ini. Padahal yang benar itu tinggal kita tab di sini, pilih tab di keyboard Anda, keyboard teman-teman, pilih tab seperti itu. Sekali lagi. Oke, sekali lagi, jika maju sama kayak tadi, terlalu maju, ini tidak rapi seperti ini, maka cukup tekan Ctrl Shift M. Oke,
Oke, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan, teman-teman, satu tips dari saya, jangan biasakan menggunakan tab-tab seperti ini. Ini justru akan mengurangi kerapian dalam pengetikan kita. Jadi ini saya hapus. Tab ini biasanya kita gunakan nanti pada saat pembuatan daftar isi. Oke, saya enter. Oke, lalu saya mengetik lagi seperti ini. Oleh karena itu, maka, nah teman-teman, jadi ini sudah 2 spasi. Oleh karena itu, saya lanjut. Oleh karena itu, maka kita dihimbau tuh, saya enter, saya tekan 1. Seperti ini. Nah, harusnya tulisan spasi ini di Microsoft Word itu akan secara otomatis muncul numbering kayak tadi. Jadi saya coba atur seperti ini, atau paling gampangnya diangkat seperti ini juga bisa. Atau kalau mau cara cepatnya adalah tekan Ctrl Shift M. Jika belum lurus, tekan 2 kali. Jika maju misalnya seperti ini, terlalu ke samping kiri, maka cukup tekan Ctrl M. Seperti ini. Kalau Ctrl Shift M dia ke kiri seperti ini, Ctrl M ke kanan. Sip. Karena itu kita dihimbau jaga jarak. 2, jangan pakai masker. Kira-kira seperti itu. Misalkan pakai masker, titik 2, tekan enter, hapus, lalu saya pakai A. Masker kain, masker kesehatan. Saya kira seperti itu. Jadi ini sangat rapi sekali. A seperti ini, lalu ini rapi juga seperti ini, lurus. Ini juga rapi seperti bawahnya seperti ini. Tuh. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana kalau misalkan kita mau lanjut ke B? Nah, biasanya kita mengetik sini B seperti itu. Lalu misalkan masalah pokok. Kita blok. Nah, coba kita perhatikan, ini tidak lurus dengan ini. Harusnya untuk kerapiannya ini harus lurus seperti ini. Maka ini harus maju 5 atau maju ke kiri atau bergeser ke kiri. Atau teman-teman, tipsnya seperti ini. Setelah kita enter, lalu saya mau membuat, setelah kita enter seperti ini, saya mau mengetik lagi, misalnya kita mau mengetik lagi B. Caranya adalah pindahkan kursornya di sini, di latar belakang, lalu pada layar monitor Microsoft Word ini ada namanya format painter seperti ini, lalu tekan di sini. Seperti itu. Maka langsung masuk masalah pokok. Seperti itu. Jadi dia akan secara otomatis mengikuti huruf A ini atau format yang A ini. Atau cara yang kedua adalah setelah kita enter seperti ini, maka letakkan kursornya di sini, lalu tekan Ctrl Shift C. Saya ulangi, tekan Ctrl Shift C. Seperti ini. Lalu pindahkan kursornya ke bawah sini, lalu tekan Ctrl Shift P. Nah, akan secara otomatis muncul seperti ini. Misalkan masalah pokok. Itulah materi kita untuk part ketiga ini. Saya sudah menjelaskan tadi
tentang format Painter seperti ini. Jadi tulisan kita ini sekarang sudah rapi seperti ini. Oke, nah satu lagi teman-teman sekalian, biasanya ini ketika kita lihat ini sepertinya tidak 2 spasi, ini harusnya 2 spasi. Cara untuk agar 2 spasi, biasanya teman-teman bingung bagaimana cara 2 spasi. Contoh, saya kontrol 1, maka seperti itu, kontrol 2, kontrol 5, kontrol 2 seperti itu, artinya 2 spasi, padahal ini tidak 2 spasi. Cara untuk supaya 2 spasi adalah diklik kanan, lalu pilih paragraf, lalu pastikan spacing di sini afternya itu 0 juga seperti ini. Oke, sudah berubah menjadi 2 spasi. Oke teman-teman, itulah materi kita kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu di part ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.